Mungkin teman-teman nih pernah lihat logo kita pernah ada kegiatan namanya Millennial Road Safety Festival. Itu salah satu kegiatan kita yang paling besar lah, karena itu dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu. The revolution will be live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Farhan Zidni Mursidin di channel gua. Pada kesempatan kali ini gua akan berbincang-bincang santai dengan ketua bidang apa sih, gua nggak tahu, bidang pembinaan kayaknya. Nah, dia ini seorang aktivis hebat di Kota Bogor, temen gua juga ketika SMA. Udahlah, langsung simak aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana Pak? Setelah kita berkian-kian lama, jumpa kangen nih. Iya, kita nggak pernah ketemu lagi. Pada akhirnya kita bisa ketemu di podcast gua nih. Keren. Nih aktivis cerdas nih. Manfaatkan teknologi ini bagus banget cuy. Ya jadi bisa lah diperkenalkan dulu, nama lu siapa, terus lu sebagai apa di organisasi apa gitu kan, teman-teman gua nggak pada kenal. Oke sih. Sebelumnya thank you banget nih buat bro gua. Bro Farhan. Iya. Jadi gua ini di organisasi namanya Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Gua di Bogor sebagai ketua bidang organisasi dan pembinaan. Nah, untuk tupoksi ya kita sama lah kayak aktivis. Ya kita mengkritisi apa yang memang tidak sewajarnya. Itu kayaknya emang dunia aktivis ya nggak. Nah, kemudian gua di PGK ini baru berapa lama ya? Baru 2 tahun gua. 2 tahun. Ya, masih ini lah, gua masih jigot lah ya. Masih belum terlalu pro, tapi ya kita belajar. Kalau belajar kan tukar pikiran, banyak masukan-masukan yang bisa kita dapatkan dari luar sana. Apalagi kita udah punya bidang nih. Ini biro kita nih. Jadi di PGK ya. PGK itu apa tadi? Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Nah, itu organisasinya seperti apa, Sab? Jadi kalau misalkan ditanya organisasi gue itu seperti apa, kita sama aktivis. Intinya ini tuh organisasi wadah untuk para aktivis yang punya gagasan kita kan bagus-bagus nih, pemuda kita ya nggak bisa harus diakui lah. Nah, jadi ini salah satu sarana aktivis ya PGK ini. Kita ya lebih cenderung mengkritisi pemerintah, dan yang paling penting ya wakil dari rakyat lah, tapi dalam bidang masyarakat gitu bro. Tapi berbicara organisasi ya, ini termasuk organisasi di intra kampus lo apa di ekstra kampus lo? Kalau ini masuknya ekstra. Karena emang anggotanya rata-rata ya ex-ketum dari Cipayung Plus, ada HMI, GMNI, PMKRI, banyak lah. PMI pun termasuk deh. Jadi orang-orang yang misalkan masih di PMI itu pada masuk gitu ya, perkumpulan gerakan kebangsaan. Boleh banget. Kita biasanya tiap tahun tuh ada sekitar 4 kali lah penerimaan buat anggota-anggota baru. Nanti kalau misalkan nih ada pembukaan di PGK, mana tahu nih teman-teman tertarik, gue langsung calling Bro Farhan, langsung aja komen. Ya, komentar gue kasih lah kontak-kontaknya. Gampang bro. Iya. Semuanya udah sosial media kan udah canggih. Nah, terus perihal independen nih, organisasi ini tuh independen apa ya, terikat gitu, misalkan terikat dengan partai kah atau terikat dengan organisasi yang lain, itu seperti apa? Untuk organisasi gue independen, nggak terikat dengan baik partai politik ataupun ya membesarkan organisasi lain, tapi ini independen pure. Ini sarana aktivis, nggak bisa dicampuri siapa bro. Gitu. Berarti independen ya? Independen dong. Kalau misalkan independen berarti sejarah dari PGK itu seperti apa ya?
didirikan sama siapa sampai bisa independen gitu? Jadi untuk sejarah gue yang mendirikan ya, gue yang tahu satu sih, ketum gue namanya Abang Kanda Bursa Zarnubi. Beliau dulu pernah jadi ketum HMI dan sekarang organisasi gue tuh lebih apa ya, menampung semuanya lah pokoknya apapun itu. Dan sejarahnya ini didirikan kalau nggak salah ya 2013 lah, 17 Agustus. Berarti masih baru ya? Masih baru. Nah, untuk mungkin teman-teman nih pernah lihat logo kita pernah ada kegiatan namanya Millennial Road Safety Festival. Itu salah satu kegiatan kita yang paling besar lah, karena itu dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu. Berarti ini udah bermancanegara apa udah nasional udah Pak. nasional aja? Ya. Kita ada di 512 kota kabupaten. Jadi Di kalau Indonesia? Di Indonesia. Masa di ini Pak Lebanon? Oke. Berarti di Bandung juga ada ya? Ada. Lu kalau misalkan tertarik nih pengen keluar, kita siap nampung. Enggak, gue cuma nanya aja gitu. Oh gitu, Kali siap, aja siap. ada link mana. Aman. Sekali-sekali main lah ke DPW Jabar. DPW Jabar tuh yang ya salah satu yang paling besar juga Pak. Jabar, DKI. Mantap emang mantap nih temen gua yang satu ini. Bohong, lebay. Dia lebih keren. gua kalau misalkan kayak lu, bro, gua kayak ada kemauan nih buat podcast kayak gini. Gua pengen sebenarnya. Cuma rasanya tuh belum, feelnya itu gua Lu belum masih nge-TikTok. Pak itu nanti di pause. Nggak bercanda. Ya namanya sosial media kan yang mana yang booming di situ kita berkarya. Yoi. Iya siap. Tapi gua nggak tertarik sama TikTok. Jangan Pak, udah marah bisa. Ya terkait organisasi lu nih Sak ya. Yang mana kan masih banyak organisasi yang bisa mencari uang atau misalkan yang enggak mencari uang dalam organisasi itu yang bisa dinamakan itu profit sama non profit ya. Nah di organisasi lu ini termasuk yang mana? Oke, lu kalau bicara antara profit dan non profit mungkin gue lebih sepakat ya non profit, karena ini kan sarana aktivis, kita punya idealisme cuy. Masa idealisme kita dibayar? Ya nggak? Iya. Lu mau gue bayar? Idealisme lu dia gue injek nggak mau kan? Enggak. Dengan keindependenannya Ya harus independen tuh. Kalau misalkan kita ngambil duit ya buat apa cuy? Ya idealis kita nggak tertuang gitu, maksudnya apa yang kita suarakan nggak terwakilkan buat rakyat. Kita ngomong jangan skala kecil dulu, kita langsung skala besar, karena yang kita pikirin tuh masa depan bangsa. Nah, masa depan bangsa di tangan kita berdua. Calon gubernur Jabar, gubernur DKI gua. Wong itu politis banget anjir. Tapi ya ada rencana. Itu mah gimana nanti ya. Ya siap. Calling aja. Pada intinya berarti non profit ya. Biasanya non profit itu kita itu sangat perih gitu di organisasi ya. Kita cari uang itu kemana-mana, misalkan kita mencari bantuan dana. Nah biasanya itu alur birokrasinya itu kemana, misalkan kita untuk mencari dana, pencairan dana yang lain-lain. Oke, kalau untuk mencari dana kita banyak cara ya bro. Kita bisa ya kerja sama pemerintahan, dalam artian di saat kita punya kegiatan yang baik, yang positif. Contoh gue kayak kemarin gue buat sosialisasi anti korupsi. Masa gue ngajaknya kementerian apa ya, Kementerian Kehutanan kayak nggak pas gitu ya. Gue datangnya ke pemuda olahraga. Kebenaran tiap kota dan kabupaten kan kita punya dinas pemuda dan olahraga, ya bisa kita tuangkan lewat situ. Ada KMPI kan banyak gitu yang bisa kita kita ajak. Nah, untuk masalah cari dana yang tadi kita bisa dapat dari mana ya, dari yang tadi gue bilang kerjasama gitu. Iya, kerjasama. Tanpa kerjasama kita nggak besar cuy. Sendiri mungkin kita hebat, tapi kalau nggak bersama-sama kita nggak luar biasa. Bersatu kita tunggu. Cara kita kawin lagi. Intinya gitu. Nah berarti organisasi lu setara sama KNPI atau enggak ya? Mungkin kita kalau dibilang setara kayaknya semuanya akan sama aja nggak sih? Maksudnya mereka pasti punya tujuan masing-masing. Kayak lu lu kan ikut di PMI. Nah lu pasti punya tujuan, punya visi misi yang berbeda. Sebenarnya kita
pada ujungnya tuh sama aja, cuman mungkin apa ya, fokusnya beda. Tapi pada intinya organisasi ini masih organisasi mahasiswa Ya mahasiswa tuh, masih aktif. rata-rata mahasiswa sih kaderisasinya. Nah, lu juga kan sebagai kabid pembinaan ya? Ya, pembinaan dan organisasi bro. Di dalam pembinaan berarti adanya kaderisasi. Ada. Nah, kaderisasi. menurut lu ini kaderisasi yang ideal itu seperti apa sih? Kaderisasi yang ideal, kita ngeliat gak sih, orang ada yang kayak masuk organisasi buat keren-kerenan aja. Sebenarnya gue nggak menyalahkan, bisa saja dengan dia caranya seperti itu, nanti kita ibaratnya kita ajarin, jadi dia tertarik dengan organisasi. Sebenarnya kita kaderisasi itu menerima siapa saja, asalkan ada kemauan. Karena di bidang apa ya, dunia aktivis tuh yang namanya bersakit-sakit tuh, udah jelas banget cuy. Udah nggak mungkin tergambar dunia aktivis tuh enak-enak lu ketemu pejabat segala macam, enggak lah. Lu bisa aja abis ketemu pejabat diculik hilang tuh beres lu. Emon nanti. Emon untung ya diksi-diksinya aman-aman. Jadi kalau kaderisasi sih kalau menurut gua di organisasi gua ya siapa saja boleh bergabung, tapi yang menurut gua yang ideal itu ya yang punya kemauan sih Pak. Pada akhirnya yang punya kemauan, yang memang mau belajar tentang dunia aktivis, dunia organisasi, dunia perpolitikan dan luar, apapun itu pokoknya luar segala macam, kita terbuka lebar. Nah, pola kaderisasinya itu seperti apa sih? Ada berjenjang atau hanya satu, misalkan ada kaderisasi dasar atau gimana? Oh, kalau untuk di PGK sih enggak gitu sih Pak. Enggak ada maksudnya jenjangnya tuh enggak ada. Berarti langsung masuk anggota, udah nanti tinggal tunggu waktunya. Kalau memang lu berpotensi dan lu mempunyai apa ya, kelebihan yang out of the box gitu, ya bisa aja lu jadi ketua. Karena emang kita kan biasanya 5 tahun sekali ya Pak, pergantian ketua dan macam-macam. Itu keren banget. Asli gua gak nyangka dulu gua SMA tuh kayak ngira wah ini orang kayak fokus agama aja gitu. Ternyata dia dunia aktivis disikat juga bro. Tapi salut sih gue sama lo. Mahasiswa bro. Mahasiswa ya. Peran mahasiswa tuh di sini di organisasi. Jadi gue suka yang kayak kalau gini. Misalkan kita tidak berorganisasi, kita kuliah pulang ada pengalaman, nggak ada relasi, nggak ada rekomendasi ke depannya mau jadi apa dan bagaimana. Itu kan penting, tapi idealisme jaga ya bro. Iyalah. Tapi nanti kalau gue jadi direktur BUMN bersuap dikit gimana tuh? Enggak lah, bercanda. Nah, berarti udah tadi ya mengenai kaderisasi tidak berjenjang, langsung masuk ada oprek ya, ada oprek. Kayak oprek. Berarti oprek ngisi form gitu ya, gitu aja sih Pak. Terus ya ada standar lah. Ada misalkan pelatihan. Oh, ada pelatihan. Biasanya ada lokakarya, terus ada pelatihan. Jadi konsep kita oprek itu pelatihan kebangsaan. Nah, di situ kita nerima teman-teman kita yang memang tertarik untuk masuk PGK. Kita langsung masuk pelatihan kebangsaan, kepemimpinan kebangsaan. Kebangsaan Indonesia. Waduh, masa ya. Nah, kalau misalkan banyak nih teman-teman yang tertarik, pembicaranya luar biasa. Biasanya Yudi Latif tuh nggak? Yudi Latif, terus ada Bang Hariman Siregar, terus itu aktivis senior sih Pak. Adian juga kemarin. Adian, gue kemarin alhamdulillah gue dapet kesempatan untuk ikut seminar. Ada Menteri siapa yang namanya gue lupa, Pramono Anung, Bamsud, Marwara Sirait, Adian Apitupulu. Lu kalau misalkan memang tertarik, ini sarana yang pas banget sih jujur. Lu bisa ketemu banyak figur-figur aktivis-aktivis yang mungkin kita belum pernah mendengar tentang dia secara dekat ya. Walaupun dari seminar cuma dari panggung atau apa, tapi seenggaknya kita mengetahui nih sisi di balik sisi aktivis mereka tuh kayak gimana sih. Nah, gitu kira-kira cuy. Mantap. Gua sangat fans juga sih sama Adian Apitupulu. Cara pembicaranya itu emang mantap gitu. Tapi Pak dia semenjak masuk kursi enggak kayak dulu deh. Tapi dia jadi kurus aja. Iya, beliau kemarin habis sakit kan ya, kena serangan jantung masalah. Mikirin rakyat kayaknya. Mikirin rakyat pasti. Hei.
Kita support DPR. Iya, siap lah. Tapi bohong. Gue bercanda ya, bro. Nah, terkait organisasi lu juga nih ya. Oke. Biasanya kan ada peran dalam masyarakat nih, misalnya kita itu uluran tangan masyarakat lah, sebagai ya, masyarakat butuh apa. Nah, itu lu posisinya seperti apa itu ketika masyarakat sedang membutuhkan? Oke. Ini menurut gua kayaknya ini tugas kita bersama ya, bro. Bukan tugas organisasi doang. Seandainya ada masyarakat yang datang ke kita, kita menampung. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, kita kasih bantu, cuy. Masyarakat butuh ini kita bantu, kayak di Kebenaran, di Palembang, di Kabupaten, di Lebak apa di Lahak gitu, gue lupa ya, Palembang apa di Banten gitu. Jadi organisasi gue itu bekerja sama dengan apa ya, ibaratnya sama kepala desa sana untuk memajukan desa tersebut. Nah, dari bidang pertanian, apa yang bisa kita salurkan, apa yang bisa kita perantarakan antara desa tersebut dengan orang yang memang berkapabel untuk bidang pertanian kah, peternakan kah, itu kita bisa bantu. Jadi tidak menutup organisasi gue tuh hanya sekedar membahas, mengkritisi pemerintah, tapi di sini juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi gua hampir lupa nih nanya-nanya tadi di awal. Kan lu sebagai kabit pembinaan ya, selain lu ada strukturalnya itu ada apa aja? Oh, oke. Kalau untuk di DPW gua ada ketua umumnya, DPW wilayah Bogor. Kemudian ada sekjen, Iya. sekjen apa DPW Bogor. Kemudian ada di bawahnya ada bidang teknologi dan informasi, ada gua pembinaan dan organisasi, ada juga bidang, aduh gua lupa satu lagi, bidang apa ya, pendidikan kalau nggak salah ya, pendidikan satu lagi. Jadi luas sih, mencakupnya luas, nggak itu aja. Intinya jangan pernah monoton lah kalau misalkan dalam dunia aktivis. Sayang lu kalau monoton banget. Ya kadang kita ke kiri boleh, kanan boleh, moderat lah. moderat. Tapi ingat, idealisme tuh harus dijaga.